Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffian Nurtifansyah. NIM saya 2892050021. Mata kuliah Intermediate Akunting. Semester 3, Prodi Manajemen. Dosen pengampu Bapak Rosidi SE MM. Saya kuliah di Fakultas Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan tugas ujian saya, yaitu tentang laporan laba rugi dan informasi yang berhubungan. Laporan laba rugi atau yang biasa dikenal dengan income statement dalam bahasa Inggris merupakan suatu laporan yang dapat mengukur tingkat keberhasilan operasi perusahaan dalam periode kurun waktu tertentu. Komunitas bisnis dan investasi memanfaatkan laporan laba rugi dalam penentuan baik profitabilitas nilai investasi maupun kelayakan kredit. Investor maupun kreditor dapat memanfaatkan informasi yang terdapat di dalam laporan laba rugi untuk yang pertama mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Yang kedua, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja di masa depan. Yang ketiga, membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Di sini ada format laporan laba rugi. Laba bersih terdiri dari transaksi, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Laporan laba rugi meringkas transaksi-transaksi tersebut. Dua elemen dari laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan atau income. Yang kedua, beban atau expenses. Sini pelaporan dalam laporan laba rugi. Ada 4. Yang pertama, laba kotor. Laba kotor diperoleh dari pengurangan harga pokok penjualan pada penjualan bersih. Penjualan bersih dapat diperoleh dengan mengurangi potongan penjualan dan retur penjualan pada penjualan. Pelapor laba kotor menyediakan angka yang berguna untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan memprediksi pendapatan di masa depan. Laba dari aktivitas operasi. Laba dari aktivasi operasi diperoleh dengan mengurangkan beban penjualan, beban operasi, dan juga beban pendapatan lainnya pada laba kotor. Laba dari aktivitas operasi menekankan pada item mempengaruhi aktivitas bisnis sehari-hari. Laba sebelum pajak penghasilan. Dalam IFRS, perusahaan harus membedakan antara biaya administrasi dan biaya operasional. Biaya dalam laporan laba rugi. Perusahaan harus memisahkan antara biaya administrasi dan biaya operasional. Dalam hal ini pajak penghasilan tidak termasuk ke dalam biaya administrasi maupun biaya operasional karena pajak muncul di luar dari aktivitas perusahaan. Laba bersih. Laba bersih kita peroleh dari menjumlahkan seluruh pendapatan perusahaan dikurangi dengan seluruh biaya, baik biaya administrasi maupun biaya operasional. Pabrik termasuk pajak. Pajak penghasilan ditentukan setelah perusahaan mengetahui besarnya pendapatan bersih hasil dari menjumlahkan seluruh pendapatan perusahaan dikurangi seluruh biaya perusahaan. Sini ada soal yang tadi saya sudah jelaskan dan ada juga jawabannya. Sebutkan dan jelaskan beberapa keterbatasan informasi dari suatu laporan laba rugi. Yaitu jawabannya beberapa keterbatasan informasi dari laporan laba rugi perusahaan. Yaitu pos yang pengukuran tidak bisa akurat, kemudian tidak dimasukkan atau dilaporkan dalam laporan laba rugi. Meskipun pos-pos tidak pasti ini dapat menentukan kinerja suatu perusahaan, namun pos yang tidak pasti ini tidak dapat dilaporkan ke dalam laporan laba rugi. Alasannya karena pengukuran dari pos-pos ini tidak bisa akurat. Contohnya, keuntungan atau kerugian yang belum tertotalisasi dari sekuritas investasi saham
yang kemudian tidak dapat dicatat dalam laporan laba rugi apabila terjadi ketidakpastian realisasi perubahan nilai. Di sini yang ketiga ada contoh soal PT Bendera memiliki laba bersih di akhir tahun 2013 sebesar Rp 130 juta dengan jumlah dividen preferensinya sebesar 30 juta. Dan perusahaan telah memiliki saham yang beredar sebanyak 4.000 lembar. Berapakah laba per lembar saham dari perusahaan tersebut? Jadi dijawab ya, laba per lembar saham itu 130 juta dikurang 30 juta, jadi hasilnya 25 juta 4.000. Jadi laba per lembar sahamnya adalah 25.000 per lembar saham. Di sini ada laporan posisi keuangan dan laporan kas. Laporan keuangan atau neraca, laporan posisi keuangan, statement of financial position, atau yang biasa dikenal dengan neraca. Di sini ada 3. Yang pertama merupakan pelapor atas aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari perusahaan bisnis pada tanggal yang telah ditentukan. Yang kedua, merupakan penyedia informasi tentang sifat maupun jumlah dari investasi di dalam sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, suatu kewajiban pada kreditor, serta ekuitas pemilik di dalam suatu sumber daya bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, di sini ada membantu perusahaan dalam melakukan prediksi jumlah, waktu, serta adanya ketidakpastian terhadap arus kas di masa yang akan datang. Di sini ada unsur-unsur dalam neraca, ada 3. Yang pertama ada aktiva, sumber daya yang dikelola oleh perusahaan yang berasal dari transaksi masa lalu, dan dari sumber daya tersebut perusahaan mengharapkan keuntungan. Yang kedua, di sini ada kewajiban, menampilkan kewajiban dari entitas yang timbul dari kejadian masa lalu dan akan ada arus kas yang keluar untuk membayarnya. Yang ketiga, sini ada ekuitas, yaitu merupakan hasil dari semua aktiva dikurangi dengan semua kewajiban. Di sini ada tujuan laporan arus kas. Tujuan utama adanya laporan arus kas yaitu sebagai wadah dalam penyediaan informasi yang relevan tentang penerimaan maupun pembayaran kas pada suatu perusahaan selama periode tertentu. Di sini ada soal yang tadi saya sudah jelaskan, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu apa saja kegunaan dari neraca? Kegunaan neraca antara lain sebagai berikut. Di sini ada 4. Yang pertama menghitung laju keuntungan. Yang kedua mengevaluasi struktur modal. Yang ketiga menaksir risiko dan arus kas di masa mendatang. Yang ketiga menganalisis likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Yang kedua soal yaitu sebutkan dan jelaskan beberapa keterbatasan dari neraca, yaitu keterbatasan yang dimiliki neraca antara lain sebagai berikut. Yang pertama sebagai dasar aktiva dan kewajiban dicatat pada biaya historis. Akibatnya, informasi keuangan yang dilaporkan di dalam neraca mempunyai realitas tinggi, namun juga mendapat kecamaan sebab nilai wajar yang ada saat ini dan lebih relevan justru malah tidak dilaporkan. Yang kedua, menggunakan pertimbangan dan estimasi. Pertimbangan serta estimasi atau perkiraan harus dimanfaatkan dalam menentukan setiap pos yang kemudian dilaporkan ke dalam neraca perusahaan. Yang ketiga, beberapa pos dari nilai keuangan diabaikan. Neraca perlu mengabaikan beberapa pos yang merupakan suatu nilai keuangan di dalam suatu perusahaan, tetapi nilai tersebut tidak dapat dicatat secara objektif oleh perusahaan. Terima kasih atas video dari presentasi saya, Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari presentasi saya.
Tolong dimaafkan.